Halo semuanya, ini video kedua dari part 1 challenge konten. Jadi tadi malam aku ngerekam, niatnya sih 1 jam full ya, tapi karena memorinya nggak cukup jadi terpotong gitu. Nah, hari ini aku mau mulai lagi nyambung pembahasan di video sebelumnya itu, dan aku juga minta maaf karena video sebelumnya itu terkesan kayak nggak ada penutup gitu, karena sebenarnya belum ada belum ditutup gitu. Nah, ini sambungannya gitu. Menyambung sebelumnya itu aku udah cek videonya. Jadi di video di terakhir itu aku bilang aku dapat pelajaran wisdom dari kejadian waktu itu dimana aku nggak bisa ikut ujian gitu karena belum bayar gitu. Dan ternyata masih bisa gitu, aku masih bisa ikut ujian dengan cara aku memberanikan diri, kayak apa ya bahasanya, bernegosiasi lah dengan pihak keuangan gitu kan. Jadi di sisi yang lain kayaknya ada kawan yang dia karena dia kurang berani, kurang terbiasa dengan kayak gitu, jadi dia kayak ya membiarkan aja gitu. Jadi akhirnya dia nggak ujian gitu. Dan aku alhamdulillah bisa ujian, jadi aku nggak perlu menyia-nyiakan waktu berapa semester itu. Nah, pelajaran itu akhirnya aku gunain saat ngelamar kerja gitu. Jadi ketika di lowongan kerja itu, di situ bacaannya sudah jelas, bacaannya umurnya segini, batas umurnya sebegini, pengalamannya seperti ini, dan harus udah S1 misalkan kan. Ini sebenarnya masih bisa, menurutku waktu itu aku kayaknya masih bisa diubah gitu. Bukan diubah sih, dinegosiasikan gitu. Dengan pemahaman itu akhirnya aku ngirim email gitu ke perusahaannya. Dan isi emailnya itu ya surat lamaran, tapi surat lamarannya itu isinya agak beda dari surat lamaran yang lainnya. Biasanya orang kan ya kayak format yang ada lah. Nah, kalau yang ini tuh kayak aku kayak membuat bantahan gitu. Aku memang belum lulus tapi begini gitu. Aku memang belum punya pengalaman tapi begini gitu. Intinya aku kayak mencoba ngasih tahu gitu bahwa walaupun aku belum mencapai syarat yang ada yang tertera itu, tapi nggak ada salahnya nyoba gitu. Dan ternyata ya memang benar gitu, mereka akhirnya manggil aku untuk interview gitu. Jadi pekerjaan pertama itu memang benar-benar nggak menggunakan ijazah gitu, juga nggak menggunakan harus pengalaman berapa tahun gitu, dan ya keterima gitu. Itu pengalamanku pertama ngirim lamaran, dan itu pengalaman pertama juga kerja sebagai software engineer, kayak berlebihan banget ya, web developer atau back end developer gitu. Nah, itu dari sana akhirnya aku masih kuliah
uh, tapi waktu itu aku udah banyak mata kuliah yang udah aku lewati, jadi banyak luangnya. Jadi aku bisa menyediakan waktu untuk kerja gitu. Nah, dari pengalaman di situ akhirnya COVID aku ingat waktu itu COVID itu aku kayak tinggal di Jogja sendirian gitu. Maksudnya kawan-kawan yang kuliah itu mereka pada balik kampung tuh, sedangkan aku masih di Jogja, dan aku waktu itu tinggal di kayak di musola gitu ya, dan itu gratis gitu. Ya tentu nggak gratis ya, jadi aku harus bersihin musola itu gitu. Jadi akhirnya aku pulang kampung dan masih sama di perusahaan yang sama. Aku masih remote gitu, masih bisa remote. Jadi setelah itu aku akhirnya mau nyoba yang pekerjaan baru, tempat baru. Aku akhirnya resign dan kerja remote lagi, perusahaan Singapura, perusahaan asuransi gitu. Kemudian aku pindah lagi di perusahaan IT juga di Medan, software house juga atau agensi juga gitu, tapi di Medan gitu. Jadi antara Medan dan tempatku itu lumayan dekat, jadi aku nggak perlu ngerantau jauh-jauh gitu. Nggak perlu ngerantaunya itu kalau pulang harus naik pesawat gitu, udah ini bisa naik mobil. Walaupun harus 1 malam tapi nggak apa-apa. Jadi aku masih sebenarnya bisa pulang setiap seminggu sekali gitu. Nah, sebenarnya dunia IT ini tuh sangat mempengaruhi pola pikirku gitu. Karena bekerja di dunia IT itu memang butuh konsentrasi yang sangat tinggi. Semua pengalaman di IT itu banyak memperkuat diriku, terutama dalam hal kesendirian. Maksudnya gini, misalkan coding. Untuk belajar coding itu kan sebenarnya kita butuh kesendirian gitu. Aku masih ingat aku belajar algoritma pemrograman dari buku yang aku pinjam di perpustakaan. Belajar coding itu butuh intensitas tinggi dan butuh waktu yang lama. Misalkan dimulai dari 2 jam sampai 4 jam gitu. Jadi beberapa orang itu kesulitan fokus dalam rentang waktu seperti itu. Dan di dunia IT kita itu terbiasa seperti itu. Artinya sebenarnya ngerjain proyek di akhir pekan gitu kan, atau menulis gitu, itu harusnya nggak masalah gitu. Kita orang IT udah teruji lah kalau buat project pribadi gitu, karena itu tadi ya, kebiasaan bekerja secara sendiri gitu. Itu akhirnya skill yang sangat mempengaruhi gitu. Kemudian belum lagi pola pikir problem solving gitu kan, menyelesaikan masalah gitu. Kemudian IT itu juga ngerucut ke startup, ke bisnis gitu. Karena kan startup itu pada waktu itu kan memang ya kebanyakan IT kan gitu kan. Jadi jadi dia itu ada irisan ke bisnis gitu, yang akhirnya kita sampai pada tokoh-tokoh
seperti Elon gitu kan. Dari sana kita tahu siapa pendiri Linux gitu kan. Intinya kita terbangun pola-pola pikir bisnis, kemudian teknikal juga gitu. Nah itu yang sampai saat ini juga sangat mempengaruhi pola pikirku gitu kan. Makanya sebenarnya dunia IT itu seru gitu karena nggak habis-habis gitu. Dunia IT itu mengantarkanku pada pada ide-ide baru gitu ya, ide-ide baru yang aku dapatkan dari tokoh-tokoh tertentu di bidang IT gitu. Misalnya waktu itu aku sangat tertarik sama salah satu yang menulis framework namanya Laravel gitu. Jadi aku akhirnya masuk ke Twitter dan ketemu dia. Nah namanya Twitter kan, ketika kita follow dia sama kayak tweet, dia bakal ngerekomendasiin tokoh yang lainnya. Nah akhirnya ketemu nih tokoh sama yang buat teknologi yang lain gitu. Nah dan seperti biasa ya, orang IT di luar itu mereka tuh punya kebiasaan nulis gitu. Jadi misalkan kayak pendiri atau pembuat dari framework Ruby on Rails, dia punya blog. Nah blog-blognya itu juga akhirnya sangat mempengaruhi pikiranku gitu. Bagaimana dia, jadi ada namanya dia namanya DHH, tapi disingkat apa ya, disingkat DHH, kepanjangannya itu David apa lupa aku kan. Intinya adalah dia yang membuat framework Ruby on Rails, dan dia penulis buku Rewalk ya, kemudian penulis buku Remote, dia pendiri Basecamp gitu. Jadi pola-pola pikirnya itu mempengaruhiku. Salah satu pola pikirnya itu, mereka itu adalah berpikir kayak minimalis gitu dalam berbisnis gitu kan. Jadi mereka itu kayak mengurangi hal-hal bukan mengurangi sih ya, menghindari hal-hal yang pada akhirnya membuat kreativitas mereka akhirnya dikorbankan gitu. Misalnya si DHH ini kan sama salah satu foundernya ini, aku lupa. Jadi dia tuh tidak menerima kayak investasi yang besar gitu, kalau nggak salah kayak gitu. Mereka memilih kayak membiayai sendiri gitu, karena begitu investasi itu datang biasanya mereka bakalan kehilangan kreativitas atau idealisme mereka gitu. Jadi mereka mending ngusahain sendiri uang operasionalnya dan sebagainya untuk bisnis itu gitu, tapi mereka tetap memiliki kendali gitu. Dan mereka juga mempopulerkan istilah remote gitu kan. Pada waktu itu tahun-tahun 2018 dan sebagainya, itu sangat-sangat baru gitu istilah remote itu. Jadi sebelum ada WebH, remote itu sudah ada. Dan di dalam bukunya Remote dan Reebok itu dia memperkenalkan bahwa memungkinkan kok untuk membuat perusahaan jarak jauh gitu. Jadi perusahaan mereka itu memang keren ya. Jadi mereka sedikit gitu, tapi tetap stabil, tetap menghasilkan tanpa mengorbankan kreativitas mereka gitu. Nah pendiri Rewok itu siapa DHH tadi, akhirnya ini kan kalau di Twitter itu kan kayak dia berelasi gitu kan. Nah
dari tokoh itu akhirnya aku bertemu tokoh-tokoh yang lain seperti pembuat buku yang judulnya Company of One gitu. Dia itu pendiri Patom Analis kalau nggak salah ya. Dia konsepnya sama juga gitu. Jadi dia menghindari gitu ya, menghindari menskalakan perusahaan yang sangat-sangat begitu besar untuk apa gitu. Kalau akhirnya kita itu kehilangan kendali gitu kan, kayak gitu. Banyak sebenarnya pemikiran-pemikiran mereka menarik ya. Jadi kemudian dari situ ada juga tokoh namanya Sahil Levinya. Dia menulis buku berjudul Minimalist Entrepreneur gitu. Aku nggak tahu apakah sudah ada terjemahannya, terjemahan versi Indonesia bukunya. Apakah udah ada penerbit yang menerbitkan itu? Sama, dia juga kayak mengedepankan konsep bisnis yang minimalis, dan mereka ini bukan hanya menginspirasi para makers atau startup atau bootstrapper atau indie hacker. Mereka ini juga sebenarnya pemikirannya sangat relevan dengan kreator gitu. Nah, jadi bisa dibilang pemikiranku terkait dengan kreator ini gitu ya. Ya sebenarnya banyak terinspirasi atau dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran mereka tadi gitu. Makanya ada kecenderungan di konten-kontenku itu sering membahas bangun project gitu kan. Harus punya keahlian teknikal gitu kan, kayak gitu. Nah, dan memang sangat relevan dengan kreator, karena kreator itu kan sebenarnya sama gitu, tentang membuat produk, walaupun itu mungkin kebanyakan produk edukasi atau e-book dan sebagainya. Ya mereka yang tadi juga membuat e-book ya kan, kayak gitu. Jadi pokoknya pada waktu itu Twitter sangat mengubah pikiranku gitu. Pada waktu itu Twitter sangat mengubah pikiranku, bahkan sebelum ada tweet ada tweet yang sekarang ini, dan aku belum sampai ke YouTube waktu itu. Maksudku gini, aku mengenal tokoh-tokoh seperti Danko, Napal dan Naval Rafikan dan sebagainya itu udah lama melalui Twitter gitu. Jadi Twitter dulu, kemudian akhirnya kita klik profil mereka, kita diarahkan ke YouTube mereka gitu ya. Nah, gitu. Kemudian ada juga kreator yang namanya Eslo gitu. Eslo ini dia kreator Notion waktu itu. Aku juga sangat terinspirasi dan aku ikut meramaikan itu, dan lumayan aku dapat beberapa dolar dari situ. Jadi sebelum aku turun ke make money online itu di lokal di Indonesia, aku udah make money online itu di luar gitu. Aku menggunakan Gumroad gitu. Jadi Gumroad itu tadi tuh yang buat tuh yang tadi, yang Sahil Levinya, yang penulis buku Minimalist Entrepreneur gitu kalau nggak salah. Jadi gitu ya. Jadi dari sana, dari Twitter itu aku banyak mendapatkan insights, baik dari orang luar, baik dari pemantauan yang aku lakukan terhadap kreator, maupun aku juga melakukan itu gitu. Aku praktik gitu, gimana cara membangun email,
apa itu lead magnet gitu ya. Ya gitu, gimana cara membuat template dan sebagainya gitu. Aku belajar dari sana gitu. Dulu tuh aku punya keinginan untuk kayak kawan-kawan indie hacker gitu. Jadi bacaanku tuh dulu ya portal-portal indie hacker, voter maker dan sebagainya gitu. Makanya aku ngerti istilah produk hunt gitu dan lain-lain gitu. Nah, indie hacker ini, pembuat aplikasi kayak SAS ini gitu, itu juga dimulai hitsnya dari sana, dari luar gitu. Dan itu juga sangat-sangat mempengaruhi pola pikirku. Dan para indie hacker ini namanya indie, artinya mereka juga nggak mau kayak terlalu memikirkan pendanaan dan sebagainya gitu. Dan sekarang kan sebenarnya isu-isu startup kan udah nggak hits lagi gitu kan. Jadi sekarang ini orang kayak ya buat usaha ya kayak apa ya, kayak konvensional gitu. Pokoknya buat aplikasi ya di modalin sendiri gitu kan, domainnya dan sebagainya gitu kan. Nah kayak gitu. Jadi nggak terlalu terobsesi lah dengan investor, dengan perusahaan besar gitu. Sekarang mereka mainnya adalah pokoknya mereka buat sesuatu, mereka selesaiin. Kayak misalkan ada namanya Tony Dean gitu ya, dia buat SAS Forever AI gitu. Dia kumpulkan semua AI itu kayak ChatGPT, kayak Claude dan sebagainya. Kemudian dia satuin dan dia buat tampilan baru yang lebih mudah digunakan gitu. Jadi ya udah gitu, dia tidak mencari pendanaan dan sebagainya gitu, tapi langsung menjual kepada customernya dia, kayak orang-orang gitu. Dan ya gitu, dia langsung kayak jualan gitu. Nah sampai sekarang tuh dia udah sangat-sangat, udah jutaan ya, udah jutaan dolar mungkin ya penghasilannya gitu. Dan dia bekerja dari rumah gitu, bukan dari rumah sih, dia pindah-pindah gitu. Intinya dia mau kerja di pantai sambil main apa namanya yang di pantai, surfing ya, terserah gitu. Dia cuman kerja 4 jam mungkin sehari gitu. Jadi pola-pola pikir seperti itu yang banyak mempengaruhi pikiranku gitu. Jadi tapi kemudian ada kejenuhan di dunia coding itu gitu ya, dunia coding itu. Jadi aku merasa udah capek, burn out, nggak menarik gitu kan. Kenapa? Karena aku udah mulai melihat dunia baru gitu. Setelah aku baca blog-blognya si Danko gitu kan, aku membaca bukunya Farah Fikan gitu kan, aku lebih suka di media itu, maksudnya menghabiskan waktu membuat konten gitu, aktivitas berpikir gitu kan, aktivitas berfilsafat gitu. Nah aku ternyata kayaknya belakangan aku lebih suka gitu dunia tulis menulis gitu. Nah ya walaupun sekarang ya aku nggak tahu ya, mungkin suatu saat nanti aku akan kembali ke coding, entah itu membuat produkku sendiri. Karena kan ada beberapa pendekatan ya, ada kalau kamu pinter coding, kamu membuat aplikasi SAS gitu, ada yang berhasil juga gitu. Tapi ada yang aku lihat dia mulai pendekatan dari kreator dulu gitu kan. Ada di Indonesia itu ada kan
namanya pekerja AI. Jadi ada kreator di baliknya itu, aku ngikutin dia sering bahas AI, tapi aku nggak yakin apakah memang dari awal dia membuat branding kreator tentang membahas AI itu, apakah tujuannya akhirnya adalah membuat SAI, ya kan? Atau sebenarnya ya belakangan dia kepikiran gitu, dia akhirnya buat SAS. Tapi yang aku maksud adalah dia udah punya audiens gitu. Ketika dia udah punya audiens, ketika orang udah punya audiens, dia buat apapun udah enak. Mau buat ebook gitu kan, mau buat apa namanya, kayak tadi SAS tadi, udah gitu. Ini bukan hanya cuma di IT gitu. Coba kan ada Tan Malaka itu kan, bukan Tan Malaka, sorry, Malaka Project. Kan ada Kania sama siapa itu, mereka menulis buku tentang berpikir, kalau nggak salah judulnya Makanya Mikir ya, kalau nggak salah ya. Ya mereka kan juga buat audiens dulu kan, mereka buat audiens dulu. Kalau udah dapet audiens, ya mereka jualnya pun mudah gitu, mereka jualnya mudah dan ya laris bukunya gitu. Nah kayak gitu sih. Nah kembali ke kreator tadi. Jadi di Twitter tadi ya, aku banyak bukan hanya menemukan orang-orang di sana gitu, tokoh-tokoh yang menginspirasi, tapi juga menemukan istilah-istilah baru gitu. Tadi ada istilah yang aku sebutkan, istilahnya bootstrapper. Itu istilah dimana jangan terlalu fokus sama pendanaan gitu kan, didanain sendiri aja, satu. Yang kedua ada istilah build in public gitu ya. Ini juga istilah sebenarnya yang banyak dipakaikan oleh para indie hacker gitu. Ya itu tadi, karena kan dia apa ya? Ya mereka harus membangun project itu, membangun SAS-nya, tetapi mereka juga harus udah mulai membangun trust kepada audiens atau customernya gitu. Jadi mereka tunjukin nih proses mereka gitu kan. Jadi dengan build audience, build in public itu, mereka nggak cuman ujuk-ujuk tiba-tiba membuat aplikasi jadi gitu. Mereka melibatkan audiens untuk pembangunan project itu. Jadi audiens bisa ngasih feedback gitu. Dan itu cara atau metode itu lebih aman karena kita langsung dikasih tahu dikasih tahu oleh lapangan gitu, ini project yang kita kembangkan sebenarnya bagus apa enggak gitu, atau berpeluang apa enggak gitu. Nah gitu. Kemudian ada istilah smell bad of portfolio gitu, portfolio of smell bad gitu kan. Itu aku dapatnya dari namanya Daniel Vassallo gitu kan. Kapan-kapan aku akan bahas semua ini, sampai yang tadi yang build in public tadi aku juga bakalan bahas di YouTube di episode selanjutnya gitu. Kemudian apa ya, itu ya banyak terinspirasi dari aku bilang ini tokoh-tokoh pelaku atau tokoh-tokoh pelaku bidang teknologi dari segi teknikal. Jadi belum lagi nanti aku juga akhirnya belakangan mendalami dari segi filosofi gitu. Jadi aku akhirnya dari segi filosofi akhirnya aku bukan ketemu tokohnya gitu. Maksudnya ini kan udah, kalau orang filsafat itu kan udah ini ya, udah nggak ada lagi gitu.
Intinya adalah aku waktu itu kerja di perusahaan itu. Kalau kerja namanya kan kerja, kalau kerja itu kita sambil dengerin YouTube gitu. Nah aku tuh kebiasaanku tuh sambil denger podcast gitu, atau sambil dengerin YouTube gitu. Nah waktu itu aku lagi hobi ngedengerin dua channel YouTube. Satu Prof Bambang Sugiharto, nggak lupa kok. Dia dosen ya, kayaknya namanya kayak dari namanya sih dia asal Bali. Dia dosen filsafat gitu. Sama satu lagi Dr. Fahrudin ya. Dia dosen di UIN gitu. Nah, kedua channel ini mempengaruhiku dari sisi filsafat. Aku akhirnya ketemu tokoh-tokoh yang namanya Nietzsche, kemudian Paul Jean Sartre baca mungkin kayak gitu bahasa Prancis. Kemudian Albert Camus gitu. Kemudian sampai mengerucut pada tokoh-tokoh sosiologi kayak Martin Heidegger gitu kan. Nah, ini pemikir-pemikir ini sangat mempengaruhi pikiranku gitu. Pemikiran mereka kan tentang kebanyakan yang aku sebutkan tadi itu pemikiran eksistensialisme gitu. Jadi memikirkan keberadaan kita gitu kan. Itu menjadi mainan asik gitu. Dan dan akhirnya aku mulai suka menulis. Sebenarnya menulis itu udah suka sejak dulu, tetapi aktivitas filsafat dan menulis itu menjadi kayak pasangan yang cocok gitu. Apalagi kita akhirnya merelat atau menghubungkan dengan kondisi saat ini gitu. Misalkan kondisi saat ini dimana ada AI, kemudian kita kerja di perusahaan, kerja dari pagi sampai sore gitu kan. Itu semua sangat berelasi ke topik-topik filsafat tadi gitu. Kayak misalkan siapa itu ya, penulis buku judul buku yang judulnya Bullshit Job gitu. Bullshit Job itu kan bukunya kayak menguji gitu kan, atau kayak mengingatkan kita kembali apakah benar-benar nih pekerjaan yang kamu geluti sekarang itu memang benar-benar bermanfaat gitu. Mungkin bukan hanya bermanfaat ya, tapi memang kamu itu dirimu sendiri, pekerjaan atau profesimu itu berguna nggak gitu, posisi kamu itu gitu. Jadi kalau kamu misalkan dibuang gitu kan, dunia masih jalan nggak gitu, atau sistem pekerjaan kamu itu masih jalan nggak gitu. Jadi aku merasa itu kajian-kajian yang menarik gitu. Jadi aku akhirnya menemukan diriku sendiri, termasuk itu kemudian menjadi pembangun konsep dari bangunan ide kreatorku gitu. Nah ini mungkin memutar-mutar ya. intinya kan gini, bukan pilar konten sih, mungkin pilar-pilar bangunan kreatorku itu ada teknikal. Jadi maksudnya adalah kita harus punya jiwa orang teknikal supaya kita hobi ngebuat project sesuatu gitu. Tapi kita juga harus punya jiwa orang filsafat supaya kita nguji diri kita sendiri gitu, menguji apa yang kita lakukan masih bener apa enggak gitu. Kemudian
ya filsafat aku gunain untuk menemukan jati diri gitu. Bahkan ketika ada, mungkin kalau ada kreator baru, gimana dia menemukan dirinya, ya kan, dia mau pakai inisi apa, personal brandnya apa, aku kayaknya lebih, aku merekomendasikan dia mencari tahu itu dari segi filsafat gitu. Ya filsafat kan luas ya, bukan berarti aku nyuruh semua bahas dia misalkan filsafat politik dan sebagainya, enggak, khusus di bidang itu aja gitu. Kayak misalkan Erich Fromm, dia ada namanya filsafat, ada penulis ada filsuf namanya Erich Fromm, dia sangat sangat fokus di manusia itu sendiri gitu. Dia bahkan bilang, ya kamu adalah produk kamu yang paling ini gitu. Intinya adalah, maksudnya kan ada istilah produk just your life gitu, jadikan dari produk gitu. Itu dia udah mengeluarkan quote itu gitu. Nah, belum lagi misalkan pemikir Karl Marx atau Nietzsche kan, dia itu kayak ngajarin kita supaya kita tuh nggak ngikuti arus gitu, nggak ngikutin kebenaran kolektif gitu ya. Karena kebenaran kolektif itu bisa jadi udah usang gitu. Misalkan pekerjaan sekarang itu sebenarnya banyak mengikuti cara model kerja zaman dahulu gitu, industri zaman dahulu, bahkan didefinisikan oleh orang-orang dahulu gitu. Sedangkan sekarang kan udah berbeda, sudah ada internet membuat semuanya jadi semakin terdesentralisasi gitu kan. Seperti kata Napal, setiap individu itu udah seperti perusahaan gitu, bisa dijadiin perusahaan gitu kan. Kayak namanya personal branding itu, kayak akun-akun tuh kalau dia udah membangun personal branding maka dia jadi perusahaan gitu. Perusahaan perorangan gitu, kalau sebenarnya ada sih perusahaan perorangan, maksudku kalau kita berperusahaan ada namanya perusahaan perorangan, tapi dalam konteks kreator itu kan ada istilah one person business, ada istilah solopreneur gitu. Jadi ya gitu ya, itu beberapa bagian-bagian yang tadi sangat mempengaruhi pola pikirku. Jadi ada teknikal, ada filosofi gitu. Sebenarnya di dalam ebook aku itu aku nulis tentang ini gitu. Kamu ya jadilah kamu seperti Iron Man gitu. Iron Man itu siapa tokohnya itu, aku lupa ya. Intinya adalah Paul Jarvis ya. Intinya lah dia ahli dalam public speaking, ahli komunikasi gitu kan. Dia kan di situ kan tokoh pembisnis, tapi dia juga orang teknikal, ilmuwan sains. Jadi dia bukan cuma pintar ngomong, dia bahkan praktik membuat robot itu sendiri, membuat AI itu sendiri. Tetapi dia mungkin memang di situ enggak, di film itu enggak dibahas di situ bahwa dia ahli filsafat gitu, enggak gitu. Cuman aku nambahin, bagusnya sih kayak gitu, karena filsafat itu jadi kayak dia itu kayak pisau gitu, pisau Occam Razor, ada istilah Occam Razor itu. Jadi Occam Razor itu istilahnya dia memotong sampai ke tipis-tipis, sangat tipis, di mana yang tipis itu sebenarnya yang paling penting gitu, yang lain tuh nggak penting gitu. Jadi gitu ya. Jadi itu
Mungkin untuk hari ini mungkin itu aja dulu ya pembahasannya. Dan ya aku menyadari video ini dari tadi tuh kayak muter-muter. Cara ngomongku pun belepotan, sangat-sangat belepotan. Banyak jedanya, mungkin nggak asik untuk didengarkan, diikuti gitu kan. Tapi nggak apa-apa gitu ya, karena ya kayak kita bahas kemarin, ini kan challenge gitu, challenge buat diriku sendiri gitu kan. Ya syukur-syukur ya ini bisa juga apa ya, sedikit menambah insights gitu kalau memang ada isinya gitu buat kawan-kawan gitu. Nah, besok aku kayaknya nggak sampai 1 jam bahas-bahasnya gitu, bahas-bahas ini. Maksudnya video durasinya nggak bakalan sampai 1 jam, mungkin 20 menit 30 menit kayak gitu-gitu aja, karena 1 jam tuh lama kali. Ini 1 jam lebih pun digabung dari yang kemarin ya, digabung sama yang kemarin ya, itu karena memang pembahasannya menurutku ya lama gitu, jadi ya wajar ini 1 jam gitu. Tapi untuk besok aku kayaknya mulai membahas topik tertentu dimana yang kayaknya durasinya ya 20 menit sampai 30 menit paling lama gitu, atau mungkin di bawah itu 15 menit gitu. Jadi ini part pertama aku, tantangan berani ngobrol di depan kamera gitu. Aku ucap thank you buat kawan-kawan yang udah mau nonton video yang gak jelas ini. Gitu. Besok aku bakalan mulai memperbaiki gitu ya, cara ngomongnya mungkin ya aku akan berusaha gitu. Mungkin itu aja ya kawan-kawan semuanya. Halo.